Jadi begitu si Lisa mundur agak jauh, ya ada sekitar 5 langkah lah gitu. Itu semua penghuni gaib di situ ada semua di belakangnya si Rizal. Salam Kelam Kelam Jiwo. Jiwo. Kembali lagi di channel YouTube Kelam Jiwo bersama gue Bowo dan teman gue. Eko. Sobat Kelam Jiwo pasti pernah mendengar nih cerita-cerita pendaki gunung. Bahkan ada pendaki gunung yang kita bilang tuh disasarin ya kok ya. Ya begitu. Dan bahkan diganggu sama makhluk-makhluk halus yang gue pikir itu ya di luar nalar lah. Kali ini teman gue Eko akan bercerita nih mengenai kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis. Kok lo ingin menceritakan kejadian lo sendiri atau menceritakan kejadian orang lain nih? Di sini sih ceritanya sebenarnya gue menceritakan tentang teman gue ya. Awalnya tuh gue pengen mendaki. Gue juga sebenarnya ada di kelompok itu gitu. Cuman pas pada saat hari H itu gue di opname. Jadi gue nggak bisa naik gunung kan. Jadi teman gue bertiga itu tetap melanjutkan pendakian. Gue ada 4 orang, dimana pas pada saat lulus SMA deh kurang salah. Udah lama banget itu. Kapan Ya. tuh kira-kira tuh? Tahun berapa tuh? Kalau tahun sih gue lulus SMA itu tahun 2008 ya. Jadi 2008 lah, gue berempat tuh lagi nongkrong. Iseng-iseng aja nih, kita naik gunung yuk. Sambil ngisi liburan kan, sambil penerimaan mahasiswa tuh, waktu itu kan memang pada pengen kuliah kan. Jadi gua, Faisal, Rizal dan Lisa nih. Nah, gua, Faisal sama Lisa ini nggak pernah nih naik gunung kan. Nah, si Rizal ini udah pernah 2 atau 3 kali gitu, dia pernah lah naik gunung. Ke Gunung Salak aja, gue pernah ke Gunung Salak, kok enak treknya gitu. Ya udah singkat cerita, gua briefing untuk kapan di mananya itu, dan oke lah, kita udah sepakat kita pergi di tanggal sekian, hari sekian gitu. Di hari H mau gua jalan pendakian itu gua sakit sehingga gua harus di opname kan. Jadi si Lisa, si Faisal sama si Rizal itu tetap jalan, mereka bertiga. Dia sih sempat bilang apa kita tunda aja, gue bilang udah nggak usah, kalian berangkat aja. Takutnya ditunda nanti ada kenapa-napa lagi kan. Ada ya mungkin nanti udah masuk sekolah atau masuk kuliah atau apa gitu. Ya udah akhirnya mereka bertiga tetaplah lanjut berjalan. Jadi singkat cerita itu sampailah mereka di tempat registrasi. Akhirnya mereka tuh sekitar jam 12 siang registrasi, simaksi, udah selesai tuh sekitar setengah 1 kok nggak salah. Sekitar setengah 1 itu mereka mulai melakukan pendakian gitu kan. Jadi jarak dari pos registrasi ke jalur pendakian itu kurang lebih sekitar 30 menit lah. Jadi dia jalan dari pos registrasi itu sekitar 30 menit sampai ke itu gerbang selamat datang di pendakian Gunung Salak. Okay. Akhirnya mereka foto-foto lah di situ, si Lisa, si Faisal sama si Rizal tuh foto-foto dia di situ. Selesai foto-foto sekitar 5 menit dia lanjut lah. Akhirnya dia mulai trek lah tuh ke atas. Mereka mulai trek kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit lah. Memang cuaca pas pada saat itu rada-rada mendung ya pas dia mau trek gitu kan. Tiba-tiba tuh hujan, agak deras sih, cuman hujan lah gitu. Akhirnya si Rizal kan yang di depan tuh, jadi depan itu Rizal, Lisa dan Faisal kan. Si Rizal udah stop dulu, kita pakai jas hujan gitu kan. Akhirnya mereka ngeluarin lah tuh jas hujan dari carry lah kan. Katanya si Lisa denger tuh kayak ada suara tapak kaki, duk 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 dari bawah gitu. Mungkin si Lisa punya pikiran mungkin ada pendaki lain nih yang naik gitu kan. Jadi mereka pakai jas hujan. Saya pakai jas hujan itu ternyata benar ada pendaki 4 orang. Si pendaki itu nanya leadernya, mau ke kawah atau mau ke puncak. Nah, ternyata di Gunung Salak itu kan dia itu memang ada namanya Kawah Ratu kan. Jadi memang pendaki itu kan bukan pendaki sih, wisatawan itu terkadang ada yang hanya ke Kawah Ratu atau ada yang ke puncak kan.
kita mau ke puncak bang. Nah, ya udah bareng aja kalau kayak gitu. Nah, akhirnya mereka kenalan lah tuh. Nah, si Lisa itu kenalan nama si Mas Nunu namanya. Mereka jalan itu kurang lebih sampai sebelum ke Pos Bajuri namanya. Itu ada Pos Bajuri itu sebelum, kalau nggak salah ke Pos Bajuri itu kurang lebih masih sekitar 10 sampai 20 menit lagi lah kalau santai. Si Lisa capek nih. Tiba-tiba carrier si Lisa berat kan. Akhirnya si Lisa, guys kita berhenti dulu bisa gak? Gue capek nih, tiba-tiba carrier gue berat gitu kan. Akhirnya ada tanah sedikit landai itu kata si Lisa, terus ada kayak ada pohon malang lah. Akhirnya ya udahlah kita berhenti di situ aja dulu, kita ngeres gitu kan, kata si Mas Nunu udah. Akhirnya ngeres lah tuh mereka, si Lisa bongkar carrier-nya, disenderin di pohon. Terus tiba-tiba kata si Lisa itu Mas Nunu nyamperin si Lisa sambil bakar rokok, terus asapnya ditiup ke mukanya si Lisa. Nah si Lisa itu rada sedikit ngerti dah tuh maksudnya si Mas Nunu. Dia si Lisa katanya sih dia nanya, saya ketempelan ya mas? Si Mas Nunu bilang, udah gak apa-apa, nanti aja di bawah gue ceritain. Dia ngeres lah sekitar 10 menit lah gitu. Udah selesai 10 menit akhirnya mereka jalan tuh. Setelah gak lama jalan tuh hujan deras. Sekarang Mas Nunu yang jadi leader nih di depan nih ya kan, yang mimpin. Mas Nunu bilang, kita berhenti dulu nih. Di depan tuh ada tanah lapang. Bisa sekitar bikin 5 tenda gitu. Bisa bikin sekitar 5 tenda. Kita nge-camp di sini aja gitu. Tapi si Rizal ini nggak mau, karena si Rizal itu sepengalamannya itu nge-camp itu enak ada di pos bayangan namanya. Jadi emang pendaki itu sering nge-camp di pos bayangan, kata si Lisa. Nah itu summitnya dekat, nggak terlalu jauh untuk ke puncak kan. Oke. Kekeh lah, kita nge-camp di pos bayangan aja, paling ke pos bayangan kurang lebih kalau jalan santai sekitar 1 jam lah kata dia. Tadi paling 1 jam lagi lah kita sampai pos bayangan gitu. Tapi akhirnya mereka briefing lah tuh, udahlah kita nge-camp di sini aja karena cuaca udah nggak memungkinkan kan, karena khawatir terjadi apa-apa gitu kata si Mas Nunu. Akhirnya mereka briefing, ya mereka diriin tenda lah tuh di situ kan. Selesai diriin tenda, di Rizal pamit nih, gua ngambil air dulu ya. Kebetulan tuh posisinya mau maghrib kan. Posisinya tuh gelap lah, udah mau maghrib. Nah si Mas Nunu ini bilang, udah nggak usah ngambil air, stok masih ada buat sampai besok pagi. Cuman si Rizal itu tetap kekeh karena itu kan stoknya si Mas Nunu dan tim kan, nggak enak kan mungkin si Rizal. Nggak mas, stok air kita tinggal dikit gitu. Karena di puncak takutnya nggak ada sumber air kan, ntar kita pada kekeringan lah kita. Akhirnya si Lisa ya udahlah, tim kita nih bertiga kita berencana ngambil air gitu. Akhirnya si Rizal sama si Lisa turun lah tuh ngambil air. Mereka jalan sampai ke bawah sambil ngambil itu kan 10 menit lah, memang benar jaraknya 10 menit. Sampailah tuh dia di sumber air itu kan. Mereka ngambil air, menuin botol berdua. Nah, terus tiba-tiba si Rizal kebelet nih. Liz, gua pipis dulu bentar ya gitu. Si Rizal lah, ya namanya cowok kan agak ngejauh kan pipisnya sebelah sana gitu. Bisa menuin air lah. Terus tiba-tiba tuh pas lagi ngisi air, si Lisa denger nih ada suara tapak kaki ngedeketin. Tek. Suara tapak kaki lagi tuh berarti tuh. Iya, terus si Lisa nengok kan. Ternyata ada pendaki solo nih sendiri dia ngisi air juga kan. Nah, si Lisa untuk mencairkan suasana nih dia nanya, sendirian aja mas ngedakinya gitu. Cuman itu pendaki tuh nggak ada ekspresi sama sekali gitu, sambil isi air aja. Ditanya lagi, sendirian aja mas ngedakinya, asalnya dari mana? Pokoknya dia nggak ada ekspresi lah, tetap aja gitu kan. Si Lisa mulai, aneh nih, orang apa bukan gitu. Si Lisa udah, si Lisa tuh udah merinding juga kan. Wah, firasat si Lisa udah nggak bener nih. Akhirnya si Lisa tuh air udah penuh kan, dia bawa,
Nyamperin si Rizal lah tuh. Baru 2 langkah, kata si Lisa kok tiba-tiba bau banget bangkai. Ya makin merinding kan bulu dia. Dia akhirnya percepat langkah lah, nggak lari sih, cuman jalan cepat gitu. Jalan cepat, sesekali dia nengok ke belakang. Pendakinya nggak ada. Kan logikanya ya, pas dia datang ada tapak duk kaki kan. Iya. Kalau dia pergi dari situ harusnya kan ada dong. Ada suara lagi. Ada suara lagi dong. Ini kata si Lisa nggak ada suaranya. Begitu dia nengok, nggak ada pendakinya. Sontak si Lisa langsung lari kan, ngedeketin si Rizal kan. Kenapa sih lu? Si Rizal, ngeliat setan lu ya? Emang si Rizal rada-rada sompral kan. Udah tenang, setakut sama setan nih. Gue punya jimat. Jadi si Rizal tuh punya jimat kalung gitu kan. Tenang, setan takut nih gue punya jimat. Yaudah dah ayo lah, cepet kita naik. Air udah penuh nih udah. Akhirnya mereka naik dah tuh. Pas begitu dia naik, tadi kan 10 menit ya turun ke bawah ya. Ini kok udah 10 menit lebih jalan di situ-situ aja. Nggak sampai-sampai. Sampai si Lisa nanya, Zal, kok kita nggak sampai-sampai ya Zal? Udah bentar lagi kata si Rizal gitu kan. Kan lu kan udah biasa kalau ngedaki itu lebih lambat daripada turun gitu. Kalau turun kan memang lebih cepet langkah kita kan. Tiba-tiba tuh si Lisa kayak ada yang niup kuping sebelah kanan. Sontak kaget kan si Lisa. Dia nengok gak ada orang. Ya. Dia jalan cepet tuh ngedahuluin si Rizal kan. Zal ayo Zal cepet Zal. Kenapa lu katanya. Ayo cepet gitu kan. Pas dia lagi jalan rada cepet, tiba-tiba si Rizal kepleset dah tuh ke jurang. Rizal kepleset ke jurang, tapi dia masih sempat pegangan tuh. Dia sempat pegangan dahan. Jadi si Lisa itu pengen nolongin kan. Pegang tangan gua Zal. Karena berhubung struktur tanahnya kan habis hujan ya. Kan licin tuh. Nah, akhirnya si Lisa pun terprosok dah tuh. Mereka berdua akhirnya terprosok lah masuk ke jurang. Dan gak tahu berapa lama dia pingsan, tiba-tiba dibangunin sama si Rizal. Bangun Lis, bangun. Pas melek, kita di mana Zal? Kita kayaknya jatuh deh. Dari atas nih, terprosok jauh kayaknya ke bawah. Lu gak apa-apa Zal? Ya biasa lecet-lecet sedikit mah. Lu nggak apa-apa? Tahu nih, kayaknya kaki gue keseleo deh gitu. Si Lisa. Karena ya udahlah, tapi lu bisa berdiri kan ntar gue apa-apa deh. Tadi sih gue keliling-keliling, ada trek tuh, ada jalan ke sana gitu. Kita ikutin aja jalan itu yuk, kali aja ketemu rumah warga kan. Ya udah tuh akhirnya ya jalan lah tuh si Rizal sama si Lisa itu kan. Ikutin trek yang tadi dibilang. Begitu nggak lama dia jalan tuh samar-samar kayak ada warung. Ada warung kan. Nah terus si Rizal bilang, situ ada warung tulis. Kita ke situ yuk. Tapi si Lisa aneh nih. Masa di tengah hutan ada warung kan? Siapa yang mau belanja? Si Lisa ya udahlah namanya dia. Yang penting gue bisa istirahat dulu kan karena kakinya sakit kan keseleo. Setelah nggak lama dia mau deket ke warung itu, si Rizal ngomong, bau mie instan nih. Tapi si Lisa tuh nggak cium sama sekali aroma mie instan atau apapun gitu. Wah, gue pengen makan mie instan nih, enak nih, lapar gue gitu. Nah, akhirnya mereka jalan ke warung itu. Emang bener warung sih, cuman posisinya warungnya kayak udah tua, gelap, dan penerangannya hanya pakai obor. Di warung itu ada ibu-ibu parobaya lah kata dia gitu, yang lagi masak kan. Si Rizal, Bu, mau mie instan ya 1. Lu mau makan gak Lis? Enggak Zal, gue gak pengen makan. Udahlah si Rizal pesan lah tuh mie instan. Sambil di situ ada gorengan kan. Sambil nyemilin gorengan lah di situ si Rizal. Terus si Lisa kebelet lah tuh, pengen buang air kecil kan. Zal, di sini ada toilet gak Zal? Terus si Rizal, gimana gue tahu, emang gue penduduk sini gitu kan. Coba nanya sama si ibu. Nah nanya lah tuh sama si ibu. Bu, di sini ada toilet gak ya Bu? Si ibu warung ini posisinya
kayak lagi masak nih, tapi ngebelakangin si Rizal sama si Lisa. Gitu nanya, "Bu, ada toilet atau kamar mandi gak ya, Bu?" Si ibu itu cuma nunjuk gini nih. Tanpa ada kata-kata. Aneh lah ya. Ya pokoknya si Lisa Gerakannya ya aneh. udahlah. Ya udah mungkin dia lagi sibuk masak gitu kan. Ya, bener tuh memang toiletnya ada posisi di belakang warung itu. Kira si Lisa buang air di situ. Gitu dia lagi buang air kecil, tiba-tiba ada yang ngetok. Tok, tok, tok. Sebentar. Tok, tok, tok. Iya sebentar, kata si Lisa. Makin lama makin kenceng. Dok, 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 dok. Iya sebentar ih. Dikirain si Lisa itu si Rizal kan. Sebentar ngapa Zal gitu. Udahlah akhirnya udah selesai. Udah bersih-bersih apa. Lagi pakai celana kan si Lisa. Diketok lagi. Dor, 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 dor. Pas ya udahlah akhirnya udah selesai. Pas begitu digedor, dor, dor, dor. Dibuka kan pintunya. Harusnya kalau memang ada orang begitu dor, dor, dor. Pas dibuka kan ada orang kan. Ada orang. Kosong. Gak ada orang kata si Lisa. Sontak kaget kan si Lisa. Akhirnya dia lari lah tuh. Zal, kenapa lu lari-lari dari toilet? Tadi ada yang ngetok pintu Zal. Kirain gua elu. Ah perasaan lu aja kali. Si Lisa nanya sama si ibunya kan. Bu tadi ada yang ke toilet bu? Diem tuh ibu. Nah, akhirnya si Lisa negasin lagi. Bu tadi ada yang ke toilet. Mungkin itu warga sekitar Neng. Nah dijawab tuh sama si ibu itu. Tapi kok pas saya ketok gak ada orang ya Bu? Terus bilang, mungkin aja kali gitu kan si Lisa langsung ya udah positif lah. Terus dia nanya sama si itu. Di sini sepi banget ya Bu, kata si Lisa gitu. Enggak aneh. Rame kok di sini banyak rumah warga. Tapi si Lisa itu ngeliat kanan kiri itu hutan. Hanya ada warung di situ. Mana ada rumah warga Bu, saya lihat kanan kiri hutan. Terus tadi warga yang mana ya Bu yang ngetok pintu? Itu warga yang gak seneng sama yang dibawa AA itu Neng. Dia tuh sambil, jadi tuh si Lisa dia tuh nengok. Kepalanya 180 derajat sambil nengok gini. Itu mukanya hitam gosong, banyak belatung di matanya. Si Lisa kaget kan, astagfirullahaladzim. Ayo Zal, kabur Zal. Ayo kabur. Si Rizal yang lagi makan ditarik sama si Lisa kan. Ayo kabur, cepet gak beres nih. Kaburlah mereka lari sampai ya kira-kira jauh lah udah gak kelihatan lah itu warungnya. Lari lah mereka. Si Lisa menjauh lah tuh. Udah selesai menjauh akhirnya kan mereka namanya lari kan ngos-ngosan kan. Berhenti dulu Zal. Berhenti lah tuh si Rizal sama si Lisa. Terus tiba-tiba si Rizal tuh kayak menyorot pakai senter. Kayaknya tinggal di situ enak deh Lis. Tapi sambil tatapan matanya kosong. Kosong. Kayaknya tinggal di situ enak deh Lis. Nyaman, tentram, damai. Ngaco lu Zal katanya dia gitu. Terus tiba-tiba tuh sambil kayak gitu. Kayak dia tuh nembang gitu loh. Pokoknya gitulah lagu-lagu yang kayak gitu. Langsung nembang, tatapannya kosong, putih semua mata. Lu kenapa Zal? Sambil dibangun kan si Lisa itu kaget kan. Lu kenapa? Tepok-tepok lah tuh. Sambil nembang. Sambil tatapannya sinis. Lu kenapa? Ditabuk-tabuk gitu kan. Kita di sini aja ya. Si Lisa kaget kan. Sambil si Lisa itu mundur perlahan gitu sambil pelan-pelan. Karena si Lisa nganggap ini bukan si Rizal nih. Begitu dia mundur perlahan itu, tiba-tiba dari belakang si ibu-ibu warung yang itu
ada di sebelah kanannya Rizal. Disamperin lagi. Iya, Iya. ada di sebelahnya. Pendaki yang tadi ketemu sama si Lisa yang ngambil air, ada. Datang Tiba-tiba juga. datang di sebelah kiri. Ngumpul semua di situ ya. Jadi begitu si Lisa mundur agak jauh, ya ada sekitar 5 langkah lah gitu. Itu semua penghuni gaib di situ ada semua di belakangnya si Rizal. Semua. Begitu di si Lisa udah menemukan, udah melihat lah seisi itu punya ada genderuwo, kuntilanak, pocong udah semua lah ada di belakangnya si Rizal. Tapi si Lisa itu masih manggil, Zal, ayo Zal, ayo. Masih Rizal, gue di sini aja Lis. Langsung, Zal, bangun, kata dia. Nah, selang gak berapa lama tuh si Lisa dengar suaranya Mas Nunu tuh. Dari jadi kan karena dia turun kan jadi ada tebing ya. Iya. Jadi tuh ada suara tuh dari tebing. Kecil gitu suaranya. Iya, manggil Lisa, Iya. Lisa gitu. Cuman Zal, ayo Zal, itu suaranya Mas Nunu, ayo. Sambil ditarik-tarik gitu. Zal, ayo. Udah karena udah si Lisa udah hopeless lah, udah parah. Akhirnya si Lisa kabur tuh, sendirilah ninggalin si Rizal kan, sambil ngedengerin suaranya si Mas Nunu nih. Jalan, tiba-tiba senternya mati si Lisa. Akhirnya berhubung mati, jadi dia tuh jalan merambat gitu loh. Karena pegangan kan, khawatirnya karena dia kan tahu sebelah sini kan tebing ya. Jadi dia merambat ke tebing, dari kalau dia merambat takutnya kan ada jurang ya. Dia merambat ke tebing sampai dia dengar tuh suaranya Mas Nunu itu mengarah ke suara ada gemericikan air. Sampai pas begitu dia sampai di ujung itu suaranya Mas Nunu hilang. Tapi dia ada di pinggir sungai akhirnya si Lisa itu. Begitu ada di pinggir sungai si Lisa karena dia udah capek ya, lumayan lah sekitaran 10 menit lah, sambil kata si Lisa sekitar 10 menitan lah gue ninggalin si Rizal karena si Rizal udah aneh. Ada sungai batu gede, akhirnya dia rebahan lah di situ, senderan. Sampai akhirnya si Lisa ketiduran. Begitu dia ketiduran dibangunin sama ada kakek-kakek warlock lah, warga lokal situ yang lagi cari kayu-kayu bakar buat di rumah gitu. Neng, kenapa tidur di sini? Iya Pak. Karena si Lisa kan takut kan, kirain dia bukan orang nih. Astagfirullahaladzim, tenang Neng. Saya warga sekitar lagi ngambil kayu. Neng ngapain tidur di sini? Bahaya. Pak, teman saya tinggal di dalam. Nah mungkin si bapak-bapak itu udah tahu kan ya. Udah Neng udah dari mana? Saya kesesat Pak, teman saya masih di dalam, kata dia gitu. Tadi saya sama teman saya. Akhirnya diantar lah sama si kakek-kakek itu tuh sampai ke base camp tempat dia registrasi awal kan. Begitu dia sampai base camp, ketemulah tuh si Mas Nunu dan rombongan sama si Faisal. Dipanggil lah tuh sama Mas Nunu, udah Lis sini kita ngobrol bareng gitu. Dia ngobrol bareng. Ceritain kejadiannya kayak gimana gitu, kata si Mas Nunu kan. Jadi gini Mas, jadi diceritain lah tuh sama si Lisa, dia terprosok ke jurang, ketemu warung gaib, terus sampai si Rizal itu nembang lah, sampai dipenuhin nama itu semua, dikasih tahu lah tuh sama si Lisa. Terus saya dengar suara Mas Nunu, kata dia. Ya udah, selesai cerita, si Mas Nunu bilang, Rizal udah nggak ada, Lis. Udah nggak ada tuh dia. Berarti dia selama ini Nah, jadi pas begitu jatuh Rizal sama si Lisa, mayat pas begitu itu ternyata itu udah selang 2 hari dari hilangnya itu. Dia jatuh terprosok itu ada jejak kan. Akhirnya si Rizal tuh langsung dievakuasi hari itu ketemu. Dan posisi Rizal itu meninggal pas pada saat jatuh itu kakinya patah. Terus lehernya itu dia tuh kayak kena ranting pohon, jadi kayak nyangkut ke ranting pohon lah, pokoknya sadis lah kalau diinfoin lah, kayak di infonya gitu kata si Mas Nunu.
Rizal udah nggak ada, Lis. Trauma gue rasa itu pasti si Lisa. Kaget kan? Nggak mungkin, Mas. Orang si Rizal yang bangunin saya kok, yang ada saya yang pingsan, kata dia. Rizal yang bangunin saya, kata dia. Si Mas Donu ini sempat motoin jenazah. Ini kondisi jenazahnya. Shock dong si Lisa. Jadi pas begitu si Rizal ditemuin, si Lisa nggak ada nih. Pokoknya si Lisa nggak ada, dicari di tempat sekitar, nggak ada jenazahnya si Lisa kan. Cuman si Mas Nunu ini kebetulan dia bisa lah, dia anak indigo lah ya bisa dibilang. Kamu tahu gak ya suara saya manggil? Iya Mas, jadi di situ saya berusaha masuk ke alam gaib itu. Untungnya itu kamu pas pada saat di warung itu nggak makan makanan yang ada di warung itu. Kalau kamu makan makanan yang ada di warung itu, kemungkinan kamu udah nggak bakal bisa balik ke alam sini. Dan itu pun akan susah bagi saya gitu buat bisa bermediasi masuk ke ruang itu. Sobat Kelam Jiwa juga pasti ada yang pernah merasakan hal yang sama mungkin ya. Atau mungkin ya pada umumnya kalian pasti pernah diganggu juga pada saat pendakian gunung dimanapun itu. Ya pesan kita ya kalau misalkan dimanapun kita berada ya jangan aneh-aneh lah. Apalagi yang namanya naik gunung itu kita niatnya ya udahlah. Kita emang cinta sama alam dan kita nggak boleh ngotorin alamnya. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Salam Kelam Jiwa.